yang kita bicarakan ini sedang huruf laula. Jadi wakila turaddu lin nafyi. Dan dikatakan huruf laula itu juga kembali artinya berlaku di sini lin nafyi pada kalimat negatif. Ka'ayati, nah ini seperti ayat. Jadi kalau ada kata-kata ka'ayati ini pertanyaannya huruf K itu sebagai apa? Sebagai huruf jar, ayati sebagai isim majrur. Tetapi posisi ayati itu mudhof. Lalu ayat sepanjang apapun yang ada setelah kata ayati adalah apa? Mudhof ilaih. Nah, kalau ini pendek ayatnya nih. Falaula, memang anjurannya setiap ayat diawali dengan apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat. Falaula. Kamu lihat yang mana itu? Kan ayatnya itu kan? Kan wakila turaddu lin nafyi ka ayati falaula kanat qaryatun amanat. Itu kan? Iya, falaula. Nah, kita ngomongin huruf laula kan? Tema besar kita ini huruf laula. Huruf yang ke-20 laula. Setelah fa'ilullah. Ya. Nggak mungkin kita lagi ngomongin huruf laula. Ya. Jadi ini huruf keberapa? Huruf ke-20. Tadi kan katakan yang kemarin wal asyruna laula, kan gitu. Nah, ini lagi ngomongin laula. Jadi ini bacanya falaula. Falaula kanat qaryatun amanat. Ya. Maka andaikan kampung itu beriman. Maksudnya apa? Masa kampung beriman? Nah, orang-orangnya. Jadi falau kanat qaryatun amanat. Ayyi fi amanat. Fama amanat qaryatun. Fama amanat. Ini maksudnya laula itu kan ngomongnya maka andaikan. Namanya andaikan itu kan nggak mungkin. Ya, kenyataannya kepada beriman penduduk kampung itu. Makanya dikatakan falaula. Ini kata-kata laula artinya fama amanat qaryatun. Maka tidak beriman kampung penduduk ahli qaryatin. Maksudnya penduduk kampung itu tidak pada beriman, tidak pada beriman. Ayyi ahluha. Jadi ada kalimat yang terbuat gitu. Takdiru ahluha atau takdiru ahlu. Falau kanat ahlu qaryatin. Tapi ahlunya tidak ada. Tapi kemudian kita paham bahwa tidak mungkin kampung beriman, tapi siapa? Penghuni kampung itu. Gitu. Jadi itu kata-kata laula dalam kalimat falau kanat qaryatun amanat gitu adalah fama amanat qaryatun, kenyataannya tidak beriman. Kan begitu ya. Nah, jadi ini pengandaian. Ada pengandaian. Pengandaian itu ada juga litamani. Litamani itu untuk mengangan-angan gitu. Baik, jadi nanti dibaca. Jadi dalam syair lagu juga ada tuh pengandaian-pengandaian itu. Ya. Baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada orang memanggil burung-burung pipit itu, burung sriti yang pintar-pintar terbangnya. Nah, orang itu sedang ngalamun, bukan ngalamun karena tidur ya, ngalamun sedang bengong, sedang memikirkan pacar yang jauh di sana, jauh di sana. Jadi dia bilang asir bal qata hal man yu'ayru janahan la'alli ila man qad hawitu atiru. Itu kalimat itu memanggil burung dengan man. Asir bal qata wa burung-burung pipit. Ya. Hal man yu'ayru janahan. Apakah di antara kalian ada yang sanggup meminjamkan sayapnya
dengan sayapmu itu aku akan terbang pada orang yang aku sedang cintai. Nah ini orang yang jatuh cinta ngomongnya seperti itu. Ini juga sedang membahas soal huruf laula. Laula itu andaikan. Andaikan itu berarti nggak mungkin kan? Nah, inilah yang Rasulullah SAW sabdakan, la taqulu lau. Jangan kalian mengucapkan lau. Kenapa? Fa inna lau taftahu abwaaba syayatin. Karena lau itu justru akan membuka pintu-pintu setan. Karena apa? Karena ada yang nggak mungkin. Ya. Apa contohnya? Wah, seandainya saya jadi kiai, lalu nggak mau usaha kok. Harus ada usaha kuat. Seandainya saya jadi ustadz, ya ustadz gampang. Ustadz itu asal bisa tahlilan dipanggil ustadz kan. Ya. Tapi masalahnya betul-betul harus mumpuni dalam bidang kitab kuning begini. Dibaca nih kelanjutannya. Sebelum atau yang baca yang baju putih dulu, sebelum kemudian ngantuk. Setelah baca tidur aja udah di situ. Ya. Nah, sampai mana? Kamu baca yang mana? Kamu nggak lihat tulisan? Ayo, yang mana yang dibaca? Sebelum saya serahkan mic-nya, kamu udah tahu dulu di mana yang mau dibaca? Apa? Ya, fama amanat qaryatun ay ahluha inda maji'il adab. Jadi yang membaca inda maji'il adab. Ya. Ya. Ya, kamu baca inda maji'il adab. Ya, kamu baca nih. Kamu baca yang keras dari yang ngantuk. Nggak usah ragu-ragu, kerasin aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Indah. Suruh keras ya bunyi. Inda maji'il adabi. Indah maji'il adabi. Ketika datang azab. Ketika datangnya azab. Fanafa'aha. Kamu bacanya satu-satu, jangan jangan ngaco hurufnya. Fanafa'aha. Fanafa'aha mongko mangfangati ing kaum atau ing Korea. Mongko mangfaati kaum atau ing Korea. Iyalah, maksudnya satu aja. Mongko mangfangati ing Korea. Mongko mangfaati ing Korea. Apa? Ayam. Alah. Kamu pakai kacamata kalau perlu. Apa bacanya? Imanahum. Fa'ilnya nafa'a. Imanuhum. Keimanane ahli Korea. Keimanane ahli Korea. Al-Qaumi. Apa itu? Al-Qaumu. Dari mana Al-Qaumu bacanya? Jangan ngaco. Kalau Al-Qaumu nggak begitu tulisannya. Lil Qaumi. Lil Qaumi juga bukan. Urutin hurufnya. Tadi kan sampai H ada alifnya. Iya. Ya kan? Lihatin hurufnya. Iya. Apa setelah itu? Setelah imamuha terus hurufnya apa setelah itu? Alif. Alif. Bacanya ilah. Illa. Itu jangan ngaco bacanya, coba baca ilah. Illa qaumi. Ilah qaumu Yunusa. Illa qaumu Yunusa. Kecuali. Nah, kamu bahasa Jawa bahasa Indonesia? Jawa. Kejaba kaum Nabi Yunus. Kejaba kaum Nabi Yunus. Waroda di anna. Enggak, kita aja waroda. Waroda di anna
fil ayati waroda lan teko Lan. atau waroda teko no we. lan teko. Enggak, wawune itu wawunya apa? Waroda itu sudah satu kata itu. Waroda teko Waroda teko atau jangan waroda dibaca warudda gitu. waruda teko Lan lan dibelekake. dibelekake bi anna kelawan Setuhune Korea setune Korea fil ayat atau bukan? Setuhune huruf laula. setune huruf laula fil ayati ing dalam Yang panjang A-nya. fil ayati ing dalam Ayat. ayat lil nau Kamu seandainya tadi memperhatikan, ya akan salah lagi. Karena sudah dibacakan di atas. Kalimatnya katanya persis. lil nau bihi Nah, enggak mungkin linau. Itu tak. tau tau bihi Ya. tau bihi Ya, untuk kanggo nyelo, kanggo mencela. kanggo nyelo ala tarokal imani Ya, ada ala, huruf jer, setelah itu harus majrur. ala taroki Enggak mungkin taroki. Karena taroka ya teruku tarkin. Berarti ala tarki. Kalau taroka fi'il madhi. Kalau tarki atau tarkun atau tarka itu masdar. Kalau setelah ala pasti isim, berarti isim masdar. Ala tarki. ala tarki imani Nyambung. ala tarkil iman Nah, gitu. ala tarkil Bukan alal. ala tarkil imani Imaninya panjang. ala tarkil imani Nah, jadi jangan sampai salah bacanya. Hati-hati. ingatase Ninggal iman. ninggal iman qabla sadurunge Ya, terus. Ayo itu terus ragu-ragu. majiyal adabi Enggak, tadi di atas sudah ada contohnya. Tadi taubih sudah ada, kata yang mau dibaca itu juga sudah ada. Makanya kalau bacanya itu ngelihat bacaan yang tadi, udah dicontohin baca masih salah menurut. Apa bacanya? Apa? Qabla maji il adabi. qabla majiyil adabi sedurunge Tekane siksa. tekane siksa wa ka'annahu lan Kaya-kaya kaya siksa kuwi mau siksa kuwi mau qabla ila di ngendikake ngendikake walaula mongko mongko upama amanat padha iman sapa amanat padha iman ngono wae. amanat padha iman Aja sari ono-ono wae. ojo saling ngomong-ngomong wae Yang dasarnya nggak ngerti bahasa Jawa ya. Itu aja sari ngono wae maksudnya kayak amanat beriman. oh nggih Koryat Sapa? sopo Amanat beriman. Sapa sing beriman? amanat sopo sing beriman Koryat Apa? Koryatun Kampung. kampung qabla sadurunge pana Itu pa'ala kamu bacanya emang gitu ya gitu ya? Ya terus. pana pa'ala
mongko mangfangati ing Korea. Jawabannya udah ada itu. Mongko manfaati ing Korea Apa? Apa? Imanaha. Iya, apa kok imana? Apa? Betul, bahasanya udah imanuha. Ini kalau ada opo, depannya pasti fa'il. Kalau fa'il harus u. Apa? Imanuha. Panjang inya, panjang imanuha. Apa? Imanuha. Iman. Imane Korea. Imane Korea. Ada orang lain pusing tadi stres lagi. Ya kalau baca. Kamu nggak ada orang baca liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala Bentar, udah tahan dulu lah. Ayo, kasih. Memang ini tingkatannya beda-beda ini, ya. Para peserta, para calon pemirsa aja, ini memang pesertanya beda-beda. Ada yang membuat saya berteriak-teriak, ada yang, tapi berteriak kadang-kadang karena bangunin tidur, ya. Nah itulah. Jadi, ayo dibaca kalimat depannya dulu. Atau kalau mau nyambung tapi udah lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istisna'u dan utawi Istisna, pengecualian. hina idin ing dalem mengkono kalam iku munqati'un terputus. Ya. Wakila lan den ngendikake turaddu Ditolak. opo Agar kamu nyalain semua lampu atas juga. opo laula Mati. Yang pakai atas juga. turaddu den tolak opo laula Atas ya. Enggak dipakai mobil itu lampu. Wakila lan den ngendikake turaddu den tolak opo huruf laula lil istifhami krono awe paham kaqoulihi ta'ala kaya dawe Gusti Allah Ta'ala laula unzila alaihi malak laula kenapa ora unzila den turun ake alaihi ing atase Nabi Muhammad. Opo malakun kekuasaan. Malakun seorang malaikat. Nah, itulah. Jadi bahasa Indonesia agak lucu. Malakun yang bentuknya mufrad malah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi jamak. Karena seorang malaikat. Padahal malaikat itu kan jamak dari malak. Kalau bahasa Arab. Malakun, malakani, malaikatun kan jamak taksir. Tapi bahasa Indonesia malah seorang malaikat. Karena apa? Penyerapan bahasa Indonesia hanya katanya, hanya kata saja, tidak kaitan dengan arti. Ulama juga begitu. Kata ulama, seorang ulama, padahal kata ulama itu udah jamak. Jadi malakun seorang malaikat, suwijining malaikat. Laula kenapa ora unzilat den nudunake alaihi ngatasé Nabi Muhammad sapa malakun suci malaikat Wurida den ngendikaake bi annaha kelawan setuhune Korea Atau waroda itu bukan ini. Jadi waroda itu pumeko ngono wae. Karena asbabul wurud ya itu datang informasi lah. Teko suwijine informasi atau waroda ya teko ngono wae artinya. waroda tumeka bi Atau mau diartikan waroda ya. Kalau waroda lan
ditolak. Ini kan mengenai masuk nggak itu laula dalam kalimat negatif. Gitu. Jadi kalau diartikan warudda lan den tolak di anna kawan seduhune huruf lau. Nah, jadi den tolak aja jangan warudda. Warudda lan den tolak. Warudda lan den tolak bi annaha kelawan setuhune huruf laula fihi ing dalam kalam iki litaksisi. Sudah, itu kemarin tahdid kita baca itu kan. Litahdidi maring Angan-angan. litahdidi maring angan-angan ai tegese hala Iya, kasih tahdid. hala Iya, hala. Rasulullah SAW pernah berkata, ini penggunaan kata hala ya. Ini yang nggak tidur dengerin. Kalau yang tidur dengerin. Rasulullah SAW pernah menggunakan kata hala ini dalam peristiwa yang sangat tragis. Ketika seorang yang bernama Ma'is bin Malik itu pezina yang mengaku berzina di hadapan Nabi, dan kemudian setelah Nabi interogasi sampai 4 kali. Pertama-tama, la'alaka qobal ta'u bemas ta'u lamas ya Ma'is. Mungkin kamu baru mencium atau meraba atau meremas-remas baik Ma'is. Kata Ma'is, tidak, Nabi saya sudah lakukan seperti saya melakukan. Seperti kalau saya melakukan yang istri saya. Nabi sudah, satu pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, Abika Junun, kamu gila apa Ma'is? Karena Ma'is datang minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong saya dihukum karena saya berzina. Saya takut dengan hukum Allah di akhirat. Lebih baik saya dihukum di dunia ini sekarang oleh engkau. Nah, Rasulullah tidak mengendaki. Artinya Rasulullah memberi kesempatan dia untuk tobat saja, nggak usah ngaku-ngaku begitu. Itu, ini peristiwa. Nanti kapan-kapan kita baca hadisnya. Dalam buku saya udah lengkap saya tulis soal itu. Nah, kalau misalnya kita sudah dirajam kelamaan. Ingat kamu saja mic-nya. Ulangi pertanyaannya. Ya, ini gini Pak. Ini taruh ya. Ini nanti mungkin bisa selesai, bisa hanya sampai sini ngajinya. Kata-kata halal ini. Kita lagi mau menerangkan soal halal. Kan misalnya ada orang. Dikit. Misalnya ada orang berzina, terus dia tuh pengennya dirajam supaya di akhirat nggak kena siksa. Tapi misalnya dia udah kena siksa di dunia, apakah tetap di akhirat juga kena siksa Pak? Sedangkan kan di dunia sudah disiksa juga. Iya, itu banyak mahasiswa bertanya begitu, kembalikan hasil. Banyak mahasiswa bertanya, senada pertanyaannya, ya. Kalau Nabi sudah mengatakan innahu qotaba fataballahu alaihi, sungguh dia itu Ma'is bin Malik telah tobat dan Allah menerima tobatnya, itu berarti sudah steril, di akhirat nggak akan dihukum. Tapi hukuman di dunia itu sangat menyeramkan karena dirajam. Kamu tahu nggak dirajam siapa? Sampai apa? Nah, sampai mati. Itulah peristiwa Ma'is bin Malik. Ketika sudah dirajam sampai pertengahan, dia berontak. Saking sakitnya itu, batu sudah di kepala dan macam-macam, dia masih bisa bangun, lari itu. Lari kesakitan. Larinya itu menuju Nabi. Karena Nabi itu juga peristiwanya panjang. Hari pertama dari samping kanan Rasulullah ditegur atau Rasulullah dimapuri sama Ma'is bin Malik, Rasulullah tidak membukti. Hari kedua dari belakang arahnya Rasulullah membukti. Hari ketiga dari sebelah kiri Rasulullah tidak membukti. Kamu suruh mati Rabu jadi mati. Yang melakukan Pak. Iya. Hari ketiga dari depan Nabi tetap tidak membukti. Artinya Nabi juga sebetulnya ngasih kesempatan kalau orang berdosa begitu cukup tobat.
Lah tapi malah kemudian Nabi begitu hari keempat baru nanggapi. Kalimatnya begitu. La'alaka qobalta ya ma'is au ghamasta au lamasta. Mungkin kamu baru mencium-cium saja ma'is. Atau memeluk-meluk saja atau meremas-remas saja ya ma'is. Tapi dia katakan tidak. Saya bukan sekedar begitu. Saya betul-betul sudah lakukan seperti saya melakukan dengan istri. Itu artinya kan sudah. Nah, Nabi mengatakan abika junun, kamu sedang tidak waras seperti ini. Apa kamu gila gitu kan? Nah, tapi Ma'is tetap dalam pendiriannya bahwa dia pengen hidup. Ini dalam sedang gila ini dalam pengaruh apa? Ini enggak, dia nanya, Nabi itu bertanya sama yang ngaku. Mungkin kamu masih gila, mungkin kamu gila. Artinya sebetulnya Nabi memberi kesempatan pada dia nggak usah ngomong-ngomong, tobat saja begitu. Tapi kenyataannya enggak. Akhirnya Nabi mengatakan, coba di antara kalian teliti dia itu siapa. Teliti di rumahnya tuh, di kampungnya siapa dia. Sampai begitu Nabi. Teliti di kampungnya itu siapa dia sebetulnya. Nah, ternyata salah seorang sahabat atau beberapa sahabat mengecek dia orang baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan istrinya. Yang ada masalah yang nyandar di tiang itu saya, nyandar di tiang sampai kriip-kriip gitu. Kayak lagi diceritain ngotot-ngotot tidur coba. Waduh, ini apa namanya? Pelecehan apa ya? Pelecehan orang menerangkan asik tidur ya. Nah, lalu apa? Akhirnya lagi farjumuhu, rajam dia. Nah, itu. Barulah dirajam sama sahabat. Di tengah jalan sudah mulai sakit, timbukin batu, dia berontak, lari menuju Nabi. Tapi lari menuju Nabi belum sampai pada Nabi, dikejar oleh para sahabat, akhirnya pingsan dan habis mati. Jadi matinya tadinya di satu tempat dia diem. Tapi kalau untuk yang perempuan ditimbun. Dan nanti ada peristiwa yang lain. Kalau ini laki-laki ini namanya Ma'is bin Malik. Nanti kita akan ketemu di surga. Karena dia masuk surga. Kenapa? Ya karena udah tobat. Ya nggak mati syahid lah. Ya gimana mati syahid itu zina. Nah, sudah. Jadi kamu nggak usah nanya-nanya mati syahid atau tidak. Mati syahid bukan yang begitu. Nanti saya ngomong mati syahid, orang berzina mati syahid. Terus biar mati syahid, orang kita masih mukulin orang pada nanti salah paham orang-orang itu. Bisa salah paham kalau saya katakan mati syahid, oh kalau gitu kita pukulin orang biar mati syahid biar masuk surga. Jadilah salah semua. Iya kan ya? Hati-hati memahami hati. Lah, setelah semua peristiwa selesai, dilaporkan pada dia Rasulullah, Ma'is yang kemarin mengaku berzina sampai 4 kali itu, akhirnya kami rajam. Tapi di tengah-tengah sedang eksekusi rajam itu dia berontak karena kesakitan dan lari akan menuju engkau. Tapi kami ya meneruskan. Itu Nabi menggunakan kata ini. Halla taraktumuhu la'allahu ayyatuba fataballahu alaihi. Itu kalimat dalam riwayat Abu Dawud. Tapi kapan-kapan kita baca hadisnya dan kita lihat salah-salahnya seperti apa. Kenapa kalian tidak tinggalkan saja hal lain? Sudah kadung terjadi kan? Sudah kadung mati ya dia? Halla taraktumuhu. Kenapa kalian tidak tinggalkan saja? Dia sudah lari, sudah tobat. Dan Allah pasti akan menerima tobatnya. Tapi nyata udah mampus. Ya kan? Jadi mungkin batu yang benar aja. Tapi dalam hal ini kemudian ulama-ulama berdiskusi sangat sengit soal ini. Sebetulnya Nabi berkehendak apa enggak? Dari awal kan Nabi memberi jalan untuk tobat. Tidak ngotot untuk tetap dihukum. Nah sekarang orang pada menghubung-hubungkan dengan ayat tentang tidak berhukum atas dasar yang Allah turunkan.
lalu mengatakan orang yang tidak menetapkan hukum atas dasar apa yang Allah turunkan, dia itu kafir, dia fasik, dia dolim. Ayatnya yang begitu, surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Itu yang diusung oleh teman-teman lain. Artinya ada sebagian ulama atau sebagian orang-orang di Indonesia ini yang punya pemikiran Indonesia ini tauhid karena apa? Karena hukum Allah tidak dijalankan. Padahal kalau kita tahu mengenai peristiwa pidana yang ditentukan Nabi ini kan harus kita pahami bahwa tidak sembarangan mengenai pidana, mengenai nyawa orang. Nabi aja mentari bagaimana caranya bagaimana bebas, kan begitu. Kan bagaimana dia bebas? Sampai 4 kali. Iya sampai 4 kali, sampai dikatakan apa kamu gila, kamu mungkin lagi cuma mencium-cium saya, Mas. Itu artinya apa? Artinya betapa susahnya untuk menetapkan pidana. Lah kayak gini orang-orang bingung. Orang-orang mempermasalahkan di Indonesia ini kafir semua, dolim semua, fasik semua karena apa? Bukan hukum Allah yang ditetapkan. Lah akhirnya ada muncul aliran-aliran ekstrim, aliran-aliran yang sumbu pendek. Itu yang menjadi repot. Karena apa? Mbok ya dipahami konsep pemidanaan itu. Pidana itu berat karena urusannya sanksi nyawa, urusannya itu nyawa orang. Sampai Nabi mengatakan idra'ul hududa bisyubhat. Batalkan sanksi pidana kalau ada syubhat, kalau ada unsur keraguan. Fa innal imama ayuhtiya fil afi khairun min ayuhtiya fil uqubah. Seorang imam, seorang penguasa, seorang hakim salah dalam memberi pemaafan itu akan jauh lebih baik daripada salah menghukum. Itu filsafat hukum itu seperti itu. Konsep dalam hukum pidana konvensional juga seperti itu. Hukum pidana positif juga begitu. Hakim salah dalam memberikan pemaafan itu akan jauh lebih baik daripada salah dalam menghukum. Jadi ini harus dipahami betul. Orang pada nggak paham. Bagaimana saya diskusi di satu lapas khusus, mahasiswanya khusus. Kenapa khusus ya? Karena memang khusus aliran orang yang punya paham bagaimana syariat Islam di Indonesia dijalankan. Ya, diskusinya cukup seru. Kali ini nggak begitu seru. Hanya saya yang panas karena ingat hari Selasa kemarin. Seharian saya bersama warga binaan kemasyarakatan yang dikenal dengan napi, dan napinya napi khusus, ideolog yang punya pemahaman agak yang keras, yang mengatakan Indonesia tauhid, Indonesia kafir, Indonesia zalim. Nah, ini karena apa? Karena kurang lengkap. Nah ini makanya belajar kitab kuning, antara lain belajar huruf halal itu supaya paham. Jangan pakai aliran sumbu pendek. Ngaji dulu. Ngaji yang benar. Itu halal tarok tumula ala ayatuba fataballahu alaihi. Kenapa kalian tidak tinggalkan saja? Toh dia udah tobat dan Allah menerima tobatnya. Ini artinya kan seakan-akan Nabi, bukan seakan-akan lagi, Nabi menyesalkan. Nah, tapi ini semua sudah terjadi. Dan harap diingat dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada orang yang dihukum akibat zina karena kesaksian. Itu bukan karena kesaksian, bukan. Makanya tadi dari awal jadi katakan seandainya ada saksi disampaikan, saksi dihadirkan, 4 orang saksi sama-sama melihat peristiwa perzinaan itu seperti tiba masuk dalam sumurnya atau seperti celak masuk dalam botolnya itu waktu mau nulis kan begitu. Proses penetrasinya diketahui betul oleh 4 orang yang melihat. Lah apa mungkin? Nah itu masalahnya. Jadi aliran orang-orang tertentu yang punya paham gampang menyalahkan Indonesia tauhid akibat tidak memberlakukan hukum pidana Islam, itu harus mau menelaah seperti ini. Ya. Sampai pemakaian huruf halal.
Nabi mengatakan hala tarok, saya ulang lagi, hala tarok tumu, kenapa kalian tidak tinggalkan saja? Itu kan Nabi kan seakan-akan nggak mau menghendaki kejadian itu, tapi sudah terjadi. Dan kalau Anda cari dalam ayat satu cuil pun tidak ada ayat rajam. Kalau sampai dicari ayat butak nggak ada. Dalam Quran nggak ada ayat rajam. Nah, Berarti menyesalkan. Berarti kita dengan dimaksudkan memerintahkan untuk dirajam itu atas karena beliau berzina atau karena yang lain? Karena kan tadi kasih, biar kedengeran. Jadi kan Nabi Muhammad memerintahkan untuk dirajam, Pak. Nah, apakah tadi sebelum dirajam kan Nabi meminta untuk para sahabat untuk meneliti sahabat ini apakah beliau benar-benar berzina atau enggak, dan para kesaksian Nabi kesaksian para sahabat juga katanya beliau ada orang-orang baik dan tidak berzina. Bukan begitu. Nah, saya nangkapnya begitu. Cuma salah paham. Teliti dia itu waras enggak? Berarti apa? Unsur pidana harus memenuhi unsur ketiga yang namanya arruknul adadi atau unsur moral, unsur psikisnya orang ini benar nggak? Mungkin gila. Karena itu bukan mengenai apakah, bukan begitu, bukan seperti yang Anda sampaikan. Tapi diteliti ini benar nggak nih? Kalau dihukum nanti jangan-jangan salah hukum. Gitu. Artinya diteliti ternyata betul mereka menjadi orang-orang baik-baik, artinya orang yang waras, orang yang nggak ada masalah, nggak ada gangguan jiwa. Itu masalahnya itu untuk memenuhi unsur ketiga. Unsur ketiga itu apa? Itu unsur moral, pelaku itu waras. berarti kafir dia berzina. Iya, bukan itu. Kalau zina udah ngaku dia. Gitu. Jadi ini memang diskusi soal ini inti dari hukum pidana Islam ya ini masalahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan saya menjadi guru besar dalam bidang hukum pidana Islam. Gitu. Saya lagi ngurus, lagi berusaha keras. Makanya berpacu sama teman-teman semua ini, anak-anak semua ini, jangan nyantai. Nggak lama hidup ini, nggak lama. Nyantai nggak lama. Ini saya anggap angkatan kedua santri ini. Angkatan pertama sungai itu hasilnya. Nanti angkatan kedua mungkin hasbi. Yang penting kamu serius. Ini saya kan ngasih serius. Ya, serius. Jangan nggak serius, saya nggak serius ya. Tidak. Walau alam bisawab kalau nggak serius. Ya, karena sudah komit, ini tetap akan dijalankan. Ya, gitu ya. Nah, ini besok kita lanjutkan soal hal lain. Tapi mau titik ya, sebentar lagi titik ya. Ya, sampai depan coba kamu baca. Kata-kata hala unzila. Kenapa ora den turun ake opo malak bimakna yunzalu kelawan makna bakal den turun ake sopo malak. Sudah, begitu aja. Itu artinya laula hala. Laula itu artinya hala. Gitu. Jadi ada pengandaian laula artinya hala. Dalam bahasa Indonesia pengandaian ada juga. Apa pengandaiannya? Itu kata Abi Musa itu. Andaikan bintang-bintang terjamah tangan ini, ingin ku petik, ku berikan untung. Apa? Bisa menjamah bintang tangan gemuk ini. Nah itu andai. Nah andai kan? Andai. Oh andai aku jadi orang kaya aja ada. Ya, andai aku jadi orang kaya gitu kan. Nah, jadi laula itu. Kalau hala kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu jarang dipakai itu. Mana laula? Jadi, itu dalam Quran kayaknya kok saya nggak ketemu. Ayat sudah dicek. Tapi dalam hadis saya ingat, makanya ingat hadis itu karena itu Nabi bersabda dalam riwayat Abu Dawud, tapi bukan riwayat Bukhari Muslim ya. Tapi itu sahih juga yang mengatakan hala. Gitu. Jadi laula artinya hala. Kenapa tidak diturunkan? Ya, tapi maknanya kenapa tidak bakal diturunkan? Ini kan pengandaian. Andaikan Rasulullah Muhammad itu
seorang malaikat turun dari langit, kami beriman. Nah, emang dasarnya geblek. Emang dasarnya ngeyel. Orang-orang kafir itu nggak suruh beriman, nggak mau. Andaikan yang diutus oleh Allah itu seorang malaikat, kami beriman. Lah ya kan nggak mungkin. Jadi kaumnya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Tapi ini karena Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, maka itu juga berlaku bagi pada Muhammad. Ya, mengenai apa? Mengenai kenapa Allah nggak turunkan malaikat saja? Karena ada dalam ayat-ayat yang lain yang penguatnya itu. Jadi mereka mengandai-andai yang tidak mungkin. Nabi juga menggunakan kata halal, kenapa? Karena nggak mungkin hidup lagi, udah mati. Jarang memakai kata halal ini. Gitu ya. Coba lanjutin sampai titik. Wa qauli lan kutawi dau ingsun. Rupane dau walalil istifhami lafat lalil istifhami. Iku min ziyadati saking tambahan ingsun. Ya, jadi ini sampai di sini nih tentang penggunaan atau tentang keterangan huruf apa? Huruf laula. Sampai di antara sekian makna laula adalah halla gitu. Ya, jadi ini pentingnya ngaji. Ya, kalau mau jadi ulama ngaji, telaten betul. Telaten diikuti. Lah kita ini kan belum bisa nulis kitab, belum punya ilmu apa-apa. Janganlah terus mau baca. Kalau belum bisa nulis, baca. Ya. Untuk yang 21 panjang nanti keterangannya kan. Huruf apa itu? Lau yang satun. Jadi lau yang huruf syarat itu nanti keterangannya panjang. Ya. Karena huruf yang ke-22 sudah pada halaman berikutnya itu. Ya, adalah lam. Haraf bunyi yang lam tanalul birra hatta tunfiqun. Ya. Lam itu agak banyak di Al-Qur'an. Ya. Antara lain yang hafal ya lam tanalul birra hatta tunfiqun bima tuhibun. Yang lain lagi ada apa itu? Apa kata lan apa yang dalam Quran? Ya, falayyadurullaha. Jadi ayatnya itu makana. Ayatnya itu terkait yang dibaca Sayyidina Abu Bakar waktu itu ketika Umar sedang linglung sambil mengacung-acungkan pedang. Pokoknya yang bilang Muhammad mati saya biabat habis tuh ininya, palanya, apa lehernya. Lagi gila dia. Itu orang ini luar biasa. Artinya luar biasa itu nggak kuat saking cintanya pada Rasulullah. Sampai nggak percaya kalau Nabi meninggal. Yang bilang Nabi Muhammad mati saya habisin. Saking cintanya pada Rasulullah. Abu Bakar sebagai orang yang lebih dewasa dan lebih sepuh memang. Begitu dengar begitu langsung cek di ranjang Nabi. Keluar lagi ya Abu Bakar. Siapapun yang menyembah Allah, Allah gak akan mati selamanya. Tetapi kalau siapa yang menyembah Muhammad, beliau telah meninggal. Nah, kemudian itu ayatnya. Apa ya? Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falayyadurrullahi. Kalimat lan itu. Falayyadurrullaha syai'a wa sayadzillahu syakirin. Ya. Wa ma Muhammadun tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul. Dulu juga ada orang rasul-rasul yang lain. Afa in mata apa seandainya beliau wafat au qutila atau terbunuh. Inqolab pun kalian akan balik pada agama lama. Kalau kalian mau murtad, mau balik pada agama lama, falayyadurrullaha syai'a. Sedikit pun tidak akan membawa madharat, sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Nah, jadi ayat itulah yang lan itu. Kata lan banyak, tapi kata halah hampir gak ketemu kita dalam Quran. Ini ngaji ini jangan sepelekan. Ini kita penting. Ya.
tapi nggak berlaku bagi ngaji hari Sabtu. Bingung orang-orang dia ajarin materi begini, kayak ini bingung. Ini kan tingkatannya lain-lain. Ya, tapi Anda walaupun diupang, kalau serius jadi kiai. Catat omongan saya. Ya, asal serius, karena bapaknya juga alim, bapaknya datang ke sini. Ya. Tapi kalau tidak ada giroh yang kuat, maka ya dapatnya segitu. Ya kita pahami aja lah anak-anak itu girohnya masing-masing. Nah, jadi ada kalimat itu biqadril kadhi tuktasabul ma'ali. Faman sahirul ula, faman tolabal ula sahirul layali, kan begitu. Dalam taklim ta'lim. Sejauh mana dia repot, dia akan dapat derajat tinggi. Orang yang mau derajat tinggi, orang yang mau dapat kedudukan mulia, begadanglah malam. Ngapain? Begadang malam. Mainan HP, mampus sudah. Begadang malam main HP, dia apa itu? Ya. Kalau HP-nya betul-betul untuk mutolak kita, nah silakan. Tapi kalau begadang malam chattingan, ya apalagi apa tuh malam-malam TikTokan. Ya TikTok yang di depan kamera nggak apa-ngapain, 2 jam di depan kamera nggak apa-ngapain. Nah itu ada begitu kan. Nah, jadi Anda serius, betul Bi? Kamu nyesel ya ngaji ini? Nah, kamu serius? Harus bayat ini serius gitu. Ya, Rasid dia harus serius. Gitu. Rasid berpotensi jadi ustaz yang laris karena apa? Suaranya bagus. Ya, cuman kemudian harus serius juga. Ya. Mahathir, ya nggak serius, nggak pernah ngaji kan? Ya maksudnya, ya begitulah kita pahami karakter santri, tapi kita juga usaha bagaimana. Saya teriak-teriak dari jam 4:04 sudah teriak-teriak, bangun. Itu adzan subuh itu kalimat terakhirnya itu. Begitulah ilaha illallah, bangun. Nah itu adzan subuh itu. Ya, adzan subuh kalimat terakhirnya apa? Bangun gitu. Itu keterusannya adzan subuh. Khusus di Indonesia. Karena apa? Enggak pada sholat. Ya. Nah, itu. Apa? Iya begitu. Iya, tradisi. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita lanjutkan huruf ke 21. Tapi jeda. Karena besok hari Sabtu. Ini begini, Pak Surono. Santri-santri diminta untuk bersiap-siap. Ini sebetulnya ada ciri apa tanda-tanda akan dikabulkan doa saya. Doa ini selama ini pesantren ini biar berkembang. Antara lain fasilitas tanah. Apa sebelah, apa depan sana, atau sebelah sana. Apa mungkin sebelah sana lagi besar tanah. Tapi ada orang mau wakaf, masalahnya wakafnya jadi warna. Saya bilang sama orangnya, bagaimana Pak? Yang jadi warna dijual untuk bayarin tanah sebelahnya. Nah, saya bilang gitu. Tapi ikhtiar lahirnya saya hari Minggu akan survei. Hari Ahad. Itu lahir. Dan saya konsultasi sama Ustaz itu, termasuk Ustaz Rizki dulu yang kalau mau membiasakan tanah itu dengan cara baca sholawat Maryam 4.444. Nah ini Anda saya minta bantuannya. Ya. Kapan-kapan mujahadah. Ya. Mujahadahnya juga jangan ngantuk tadi. Kalau perlu kita bikin kopi panas-panas supaya kalau ngantuk kita siram mukanya. Kita siram mukanya gitu. Ya. Itu saya kalau melibatkan jamaah yang ini takutnya kelamaan, tapi kalau coba dihitung ya, jamaah ini ada berapa orang? Kalau 4.444 dibagi sekian banyak itu berapa ini? Nanti dihitung ya. Misalnya dibagi 60 atau dibagi 75 atau sebanyak orang yang datang atau 40 itu per orangnya baca berapa? Kan hafal semua sholat Maryam. Nah, jadi itu ikhtiar batinnya begitu. Nah, di samping saya juga punya amanat untuk meneruskan perjuangan UIN dari sisi kepesantrenan. UIN itu punya
Ma'had Al-Jami'ah. Nah, saya di lantik, tapi ya nggak dilantik karena namanya meneruskan PAW kan. Orang yang lama Kiai Surya Dinata pensiun. Nah, saya diangkat untuk sejak Oktober ini. Nah, ini yang di rumah kita kembangkan, yang di kampus kita kembangkan. Nah, itu. Jadi ini ngaji tetap berjalan, ya, serius, khususnya hajat ini, ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan ala hadiniyah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi ya nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau tanya? Oh iya, kita doakan ibunya Akbar. Siapa namanya? Ibu Kunainah. Kunaini binti Untung, Pak. Ibu Kunaini binti Untung sudah proses itu. Ini lagi mau medical check up jantung, habis itu insya Allah tanggal 27 besok atau bulan awal tahun. Mau dioperasi. Oh iya, mari kita doakan ibunya Akbar, Ibu Kunaini. Ya, Ibu Kunaini binti Untung. Ibu Kunaini binti Untung yang insya Allah dalam waktu dekat akan berikhtiar supaya sehat, ya, beliau mau dioperasi. Allahumma yassir wa tu'assir. Allahumma rabban nas fi isyan tasyafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arsyil azim antas nas'aluka antasfiyaha. Ibu Kunaini binti Untung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.